Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Poldo Nampitupulu. Di video kali ini gue bakal ngebahas berbagai pembunuhan mutilasi yang terjadi di Indonesia. Nah, seperti apa ceritanya? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sebelum ke videonya, kita bumper dulu. Kalau kita bicara soal pembunuhan ini ada berbagai cara, seperti menembak, menusuk, meracun, atau bahkan sampai membakar. Nah, di sini ada cara yang jauh lebih kejam dari apa yang tadi gue sebutin, di mana salah satunya adalah membunuh korban, lalu dia akan dimutilasi. Mutilasi ini adalah kejahatan yang sangat sadis dengan cara memotong-motong jasad korbannya. Ada berbagai hal yang memicu si pelaku untuk melakukan yang namanya mutilasi. Menurut gue pribadi, orang yang sampai melakukan mutilasi ini adalah orang yang mungkin gila menurut gue ya. Di Indonesia juga yang kejadian seperti ini memang cukup sering terjadi. Seperti di video-video sebelumnya yang pernah gue bahas, salah satunya adalah pembunuhan mutilasi yang terjadi di Jakarta baru-baru ini. Nah, itu juga adalah pembunuhan yang sangat sadis. Ada banyak hal yang melatar belakangi kalau sampai orang melakukan tindak pembunuhan dengan cara dimutilasi. Nah, di video kali ini gue bakal membahas tentang beberapa kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia. Kita mulai di tahun 1981, di mana kasus mutilasi yang menjadi sebuah pionir atau cikal bakal kasus mutilasi di Indonesia. Tapi sayangnya, di kasus ini belum menemui titik terang sampai sekarang, karena di dalam kasus ini belum terungkap siapa korban dan siapa pelakunya. Kasus ini merupakan kasus yang sangat sadis karena tubuhnya dipotong di dalam beberapa bagian yang sangat kecil. Kasus ini bermula dari seorang pemulung yang menemukan 2 buah kardus di trotoar persimpangan jalan di Jakarta. Lalu saat pemulung tersebut membuka dusnya, pemulung tersebut kaget dan menemukan bahwa dus tersebut berisi potongan jenazah atau potongan jasad manusia. Di dalam dus tersebut berisi 13 potong tulang manusia dan 1 buah kepala. Sementara dus kedua berisi 180 potongan kecil-kecil sayatan daging dan isi perut manusia. Jadi tulang dan si daging sudah dalam keadaan terpisah. Lalu potongan-potongan tersebut dibawa ke RSCM. Dan Dr. Munim selaku dokter ahli forensik di RSCM melakukan pemeriksaan terhadap potongan tubuh tersebut. Dr. Munim menyusun daging-daging tersebut seperti kita sedang menyusun sebuah puzzle. Dari hasil pemeriksaan itu dinyatakan kalau korban mutilasi ini merupakan seorang laki-laki muda berumur 18 hingga 21 tahun dengan ciri-ciri tinggi 165 cm, tubuh tegap, agak gemuk, dan memiliki tai lalat di beberapa bagian tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan itu pula ternyata ada beberapa bagian tubuh yang hilang. Gua mungkin nggak akan sebutin karena ini cukup mengerikan. Lalu dari hasil penyelidikan tersebut, ternyata diketahui kemungkinan mutilasi ini dilakukan lebih dari 2 orang. Karena pelaku menyayat dan mengelupas seluruh daging dari tulang korban sampai bersih. Hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit dilakukan oleh 1 orang saja. Dan diperkirakan untuk melakukan kegiatan itu dibutuhkan waktu 3-4 jam. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi pun menyebar foto wajah korban dan sidik jarinya. Tapi tidak ada satupun keluarga yang melaporkan kehilangan akan si korban. Maka sampai saat ini kasus mutilasi tersebut belum dapat terpecahkan dan motif mutilasi itu masih menjadi misteri hingga sekarang. Kasus ini disebut telah menginspirasi pelaku kejahatan lain untuk memutilasi korban pada tahun 1989. Lalu berikutnya ada kasus di tahun 1989. Kasus mutilasi ini adalah kasus mutilasi pertama yang berhasil diungkap oleh kepolisian. Korban mutilasinya adalah perempuan parubaya yang bernama Diah. Dia ditemukan tidak bernyawa dan telah dipotong menjadi 7 bagian di depan kampus IKIP Rawamangun. Mungkin kalau sekarang disebut UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta. Dia ditemukan dengan wajah yang disayat sehingga tidak bisa dikenali. Selain itu, jari korban juga telah dipotong dan dibuang oleh pelaku. Hal ini membuat kepolisian juga cukup kesulitan untuk mengungkap identitas korban pada saat itu. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, akhirnya polisi mengetahui identitas korban yang bernama Diah. Polisi langsung menangkap suami Diah yang bernama Agus Nasir Atma Diwirja. Agus ditangkap di rumah istri mudanya di Kampung Cikangkung, Cisewu. Agus mengaku bahwa apa yang dia lakukan karena terinspirasi dari kasus mutilasi Setiabudi yang terjadi pada tahun 1981. Mungkin karena kasus yang waktu tahun 1981 ini tidak ditemukan pelakunya, sehingga Agus berpikir bahwa dengan memutilasi korban tidak akan diketahui oleh polisi.
Sementara motif lain yang menyebabkan dia tega menghabisi nyawa istrinya adalah karena pertengkaran hebat yang terjadi di antara kedua suami istri tersebut. Pertengkaran dimulai ketika dia mulai mengetahui bahwa suaminya memiliki istri muda. Hal ini membuat Agus kalap lalu tega memukul istrinya dengan balok sampai dia meninggal. Agus lalu memotong atau memutilasi tubuh istrinya menjadi 7 bagian. Dia pun memasukkan potongan tubuh itu ke dalam 2 karung plastik bekas tempat beras. 1 karung diisi potongan tubuh korban, dan satunya lagi diisi potongan kaki, tangan, dan serpihan-serpihan daging. Sedangkan kepala korban sengaja dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam. Lalu kasus berikutnya, mungkin kalian juga pernah mendengar ini, di mana tahun 1996 ada sesosok kejam yang memutilasi anak-anak di bawah umur. Nah ini juga waktu zaman dulunya gue sering ngedengar kasus ini, dan mungkin kalian juga ada yang sering mendengar, di mana pelakunya adalah pria bernama Siswanto alias Robot Gedek. Robot Gedek memutilasi 12 anak di bawah umur seorang diri, di mana kemudian potongan tubuh mereka dibuang ke beberapa tempat. Di antaranya di Pondokopi, Jakarta Timur, atau di sekitar rawa-rawa bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebelum membunuh dan memutilasi, Robot Gedek ternyata juga menyodomi korban-korbannya. Dari catatan polisi di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur, 12 korban yang dimutilasi, hanya 8 jenazah yang ditemukan. Saat diperiksa polisi, Robot Gedek mengaku dirinya tidak sadar telah melakukan perbuatan itu. Karena kekejamannya itulah, Robot Gedek pun dijatuhi hukuman mati, tapi sebelum hukuman dilakukan, Robot Gedek sudah meninggal dunia lebih dahulu akibat serangan jantung. Ini juga sempat menghebohkan Indonesia, mungkin kalau kalian pernah dengar, yaitu Rian Jombang di tahun 2008. Ferry Idam Hendriansyah atau dikenal dengan Rian Jombang menjadi berita karena membunuh 11 orang. Tapi tidak sekedar membunuh, ke-11 korbannya dimutilasi kemudian dikubur di belakang rumah ibunya. Perbuatan itu dilakukan Rian dalam kurun waktu 12 bulan dengan motif kecemburuan dan materi. Pertama kali terungkap saat ditemukan potongan tubuh manusia dalam 2 buah tas di belakang kebun binatang Ragunan. Dari penemuan potongan tubuh itu, polisi menyelidiki kasus mutilasi tersebut. Diketahui ternyata korban mutilasi pada saat itu bernama Heri Santoso. Akhirnya polisi berhasil menemukan si Rian Jombang ini. Rian pun ditangkap setelah menggunakan uang sebesar 3 juta milik korban. Saat itu, Rian ditangkap bersama kekasih sesama jenisnya yang bernama Noval Andreas. Setelah korban pertama ditemukan, yaitu Heri Santoso, polisi pun menemukan korban mutilasi lainnya. Salah satu korbannya bernama Ariel. Rian kemudian menunjukkan lokasi kuburan Ariel. Dari kuburan tersebut ditemukan juga mayat-mayat lain, di mana total korban si Rian ini berjumlah 11 orang. Motif Rian saat membunuh dan memutilasi Heri adalah karena kecemburuan. Sementara 10 korban lainnya dibunuh karena motif materi. Karena kekejaman itu, Pengadilan Negeri Depok menjatuhi hukuman mati kepada Rian. Berikutnya kasus mutilasi yang cukup unik karena ini dilakukan seorang istrinya kepada suaminya karena rasa cemburu. Nah ini ternyata perempuan bisa juga ya ngelakuin mutilasi. Kasus ini terjadi di tahun 2008 di Jakarta. Pelaku adalah Sri Rumiati yang memilih membunuh sang suami yang bernama Hendra. Karena tidak hanya dibunuh, Hendra juga dimutilasi beberapa bagian. Pembunuhan yang dilakukan Sri ini dilakukan karena merasa sakit hati. Sri merasa sakit hati karena sering mendapat hinaan dan Sri juga sering mendapat perlakuan kasar dari sang suami. Selain itu, Sri pun sering merasa cemburu karena sang suami lebih sering memperhatikan istri pertamanya di Lampung. Dalam pengakuannya, Sri membunuh suaminya menggunakan batu koral yang dia jatuhkan kepada sang suami saat suaminya sedang tertidur. Sempat bergerak saat kena benturan pertama, Sri kembali kemudian menjatuhkan batu itu hingga akhirnya sang suaminya meninggal. Menyadari sang suami tidak bernyawa, Sri terinspirasi dari kasus mutilasi yang dilakukan Rian beberapa waktu lalu yang tadi gue sebutin. Dari situ, Sri lalu memutuskan untuk memotong tubuh si suaminya menjadi 13 bagian. Tubuh sang suami itu dipotong menggunakan golok yang dipinjam dari tetangga. Sri kemudian memotong bagian pergelangan kaki dan kaki lainnya dan dilanjutkan hingga kepala dan hingga bagian tubuh lainnya. Bagian tubuh itu kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan travel bag. Untuk menghilangkan jejak, Sri menempatkan potongan tubuh suaminya di dalam 8 kantong plastik, di mana kantong plastik itu ditaruh secara terpisah di bus Prima Jasa, bus Prima Asli, dan bus Patas Mayasari. 1 kantong berisi kepala ditaruh di belakang kursi kemudi taksi berwarna putih. Dan berikutnya di tahun 2010 ada kasus mutilasi yang berhasil diungkap, di mana pelakunya dikenal sebagai Baikuni alias Babe yang berkutat dengan anak jalanan. Nah si Babe ini ceritanya mirip banget kayak Robot Gedek karena mereka ini melakukan mutilasinya terhadap anak-anak. Babe dikenal sebagai pembunuh sadis karena Babe telah
menghabisi 8 nyawa anak jalanan yang berusia 6-12 tahun. Sebagai koordinator asongan dan anak jalanan, Babe dengan mudah untuk mendapatkan korbannya. Awalnya, si anak jalanan ini biasanya dijerat menggunakan tali sampai lemas. Tindakan ini dilakukan karena si anak ini menolak untuk disodomi oleh Babe. Karena korban menolak, akhirnya Babe membunuh si korban. Babe mengaku menikmati penderitaan korbannya saat tengah sekarat. Bahkan salah satu korban yang Babe bunuh masih sempat disodomi walaupun sudah menjadi mayat. Dan Babe mengatakan dia sangat menikmati penderitaan sang korban saat tengah sekarat. Habis disodomi, kemudian Babe akan memotong korbannya menjadi 4 bagian, kemudian bagian tubuh tersebut akan dibuang ke beberapa tempat. Babe ditangkap oleh pihak berwajib pada tanggal 9 Januari 2010 di jembatan BKT Cakung, Jakarta Timur. Lalu pada 20 Desember 2010, Babe dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Sebenarnya ada banyak beberapa kasus mutilasi yang terjadi di Indonesia, seperti kemarin yang menewaskan Rinaldi di Kalibata City, Jakarta. Ini udah gue bahas di video sebelumnya, kalian bisa cek. Paling segitu aja dulu dari gue. Kalau misalnya kalian punya pengalaman tentang kasus pembunuhan di sekitar kalian, atau kasus mutilasi, atau apapun yang kalian baca tentang kasus kejahatan, kalian boleh tambahin di kolom komentar. Dan menurut kalian, apa pendapat kalian tentang kasus-kasus tadi yang gue bahas? Segitu aja dulu dari gue. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @nafitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.